Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Tika Dwi Aprianti, Karima Suci Aryani, saya Ninda Argita Sofiani, dan Alia Kotrunada akan menyampaikan presentasi audit internal mengenai organisasi dan manajemen kegiatan auditor internal profesional dan auditor internal modern sebagai konsultan perusahaan. Dengan materi yang bersumber dari Modern Internal Auditing edisi ke-8, karangan Mueller. Baik, memasuki topik yang pertama adalah mengenai tanggung jawab auditor internal dan persyaratan sertifikasi, di mana dalam penunjukan Certified Internal Auditor yang disponsori oleh IAA, di mana Certified Internal Auditor itu adalah satu-satunya sertifikasi yang diterima secara global di dunia untuk auditor internal dan merupakan standar utama individu dalam menunjukkan kompetensi mereka, profesionalisme mereka dalam audit internal. Kemudian selain itu juga CIA itu adalah sertifikasi di seluruh dunia yang berbeda dari sertifikasi yang lain seperti sertifikasi CPA, sertifikasi khusus Amerika Serikat, atau berbagai versi nasional sertifikasi Chartered Accountant. Nah, pemeriksaan CIA itu sendiri pertama kali itu ditawarkan pada Agustus 1974 kepada 654 kandidat itu pertama kali, dan sampai hari ini itu sekitar ada 100.000 CIA atau kandidat internal auditor di seluruh dunia, di mana pelaksanaan pemeriksaan CIA itu sendiri itu dikelola oleh Dewan Bupati IAA, dan di mana terdapat tiga bagian ujian, kemudian dengan waktu ujian sekitar 8,5 jam, dan pengujian tersebut itu berbasis dengan komputer. Nah, bagian-bagian tersebut terdiri dari yang pertama adalah dasar-dasar audit internal, kemudian yang kedua ada praktik audit internal, dan yang ketiga adalah elemen pengetahuan audit internal. Nah, berikut ada 3 bagian yang tadi sudah disebutkan di slide sebelumnya, di mana setiap bagian itu pasti punya duration masing-masing, kemudian ada punya question count-nya masing-masing, dan juga fokus areanya itu masing-masing tuh. Nah, untuk part yang pertama itu ada internal audit basics, di mana dia memiliki durasi pengujiannya ada 2,5 jam dengan question count-nya adalah 125, dan typically part 1 fokus area. Yang pertama ada IA mandatory guidance, kemudian ada internal control and risk, pengendalian internal, dan juga resiko internal, dan juga ada tools and technique for conducting audit and judgment. Nah, kemudian yang part kedua yaitu mengenai internal audit practice, di mana dia mempunyai durasi 2 jam dengan question count-nya 100, dan typically part focus area. Part 2 fokus area. Yang pertama ada managing the internal audit function, kemudian ada managing individual internal audit engagement, dan yang ketiga ada fraud risk and controls. Nah, kemudian untuk yang part ketiga yaitu mengenai internal audit knowledge element, di mana memiliki durasi 2 jam dengan question count-nya ada 100, dan typically part 3 fokus area. Pertama, governance, kemudian risk management, kemudian organization structure and business process, kemudian ada communication, leadership, IT and business continuity, and financial management, and the last is global business environments. Nah, tiga bagian tersebut tuh yang nanti diujikan dalam pengujian atau dalam certified internal auditor, di mana setiap bagian punya persyaratan masing-masing, bukan persyaratan tapi lebih ketentuannya masing-masing setiap bagiannya. Baik, selanjutnya mengenai pengajuan permohonan kandidat certified internal auditor, individu atau seorang individu itu setuju untuk menerima segala persyaratan yang disyaratkan, baik itu menerima persyaratan program, termasuk sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah persyaratan kelayakan, kemudian ada kerahasiaan ujian. Nah, ini kerahasiaan itu penting banget, karena dalam ujian certified internal auditor itu tidak boleh diungkapkan oleh siapapun ya. Dan kandidat itu juga harus setuju untuk bisa menjaga kerahasiaan dari konten ujian yang diujikan, dan mereka pun tidak boleh membahas konten tersebut dengan siapapun
kecuali dengan Departemen Sertifikasi IA itu sendiri. Dan di mana nanti kalau akibatnya kalau pengungkapan materi ujian itu tidak sah, jadi maksudnya kalau seandainya diungkapkan ke siapapun, maksudnya ke kandidat lain, dan pengungkapan materi ujian tersebut itu tidak sah, nanti akan dianggap sebagai pelanggaran dari kode etik sendiri. Nah, kita tahu bahwa maksudnya dalam penting banget, berarti kalau seandainya kita melanggar kode etik itu kan pasti ada konsekuensinya kan. Nah, konsekuensinya adalah di mana nanti kandidat tersebut akan didiskualifikasi atau bisa diberikan hal lainnya itu, maksudnya selain diskualifikasi atau dalam bentuk lainnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah penerimaan kode etik CIA atau Certified Internal Auditor, di mana para kandidat harus mau menerima segala kode etik yang sudah ada, kode etik yang sudah ditentukan oleh IA itu sendiri. Nah, kemudian kandidat perlu untuk melanjutkan pendidikan profesional atau mau untuk melanjutkan pendidikan profesional mereka, karena kan dengan adanya melanjutkan pendidikan profesional atau CPE itu nanti dapat meningkatkan kompetensi mereka, meningkatkan profesionalisme mereka, dan juga dapat menambah atau memperluas pengalaman mereka mengenai auditor internal itu sendiri. Nah, kemudian selain itu adalah kondisi lain yang disebabkan atau diberlakukan oleh Dewan Bupati atau Departemen Sertifikasi itu sendiri. Nah, selain itu juga untuk mendaftar mengikuti ujian Certified Internal Auditor, berikut persyaratan yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kandidat itu harus memiliki gelar sarjana atau setara lainnya seperti Chartered Accountant, kemudian ada lembaga tingkat perguruan tinggi yang terakreditasi, kemudian ada salinan diploma, kemudian ada transkrip kandidat, dan juga bukti penyelesaian program gelar tersebut. Namun, dapat dipengecualikan oleh calon kandidat yang dimana dia tidak memiliki gelar sarjana nih, dan kemudian dia tidak yakin apakah prestasi pendidikan yang mereka miliki itu dan penunjukan profesional mereka itu sudah memenuhi syarat sebagai untuk mengikuti Certified Internal Auditor itu sendiri apa tidak gitu kan. Nah, oleh karena itu dia dapat mengajukan permohonan untuk pengabaian dari persyaratan tersebut dengan melalui permintaan secara resmi kepada Dewan Bupati. Kepada Dewan Bupati itu sendiri secara langsung ya, karena kan yang membawahi dalam certified itu kan Dewan Bupati atau board apa gitu pokoknya. Nah, dimana dia juga nantinya atau hakim terakhir tentang penerimaan pencapaian profesional atau pendidikan yang ditawarkan sebagai pengganti gelar sarjana dan yang setara. Nah, selain itu juga penting banget nih pengalaman kerja yang luas itu dapat mengganti atau bisa membantu auditor internal yang tidak memiliki persetujuan mendapatkan izin untuk mengikuti Certified Internal Auditor. Nah, yang penting informasi tersebut itu disampaikan secara langsung kepada Dewan Bupati atau Departemen Sertifikasi, tapi lebih ke harus disampaikan cukup informasinya rinci kepada Dewan Bupati sih, agar bisa menentukan apakah nanti bisa mengikuti ujian Certified Internal Auditor atau tidak. Nah, seperti itu. Nah, kemudian berikut adalah beberapa persyaratan atau ketentuan-ketentuannya yang perlu dipatuhi oleh kandidat Certified Internal Auditor, yang dimana yang pertama yaitu yang selanjutnya adalah untuk bisa calon kandidat Certified Internal Auditor itu bisa menerima sertifikat mereka, itu mereka harus menyelesaikan audit internal selama 24 bulan atau pengalaman yang setara dalam disiplin audit internal. Kemudian gelar master itu nanti bisa digantikan dengan pengalaman kerja dalam profesi bisnis yang terkait dengan mengganti pengalaman 1 tahun. Kemudian pengalaman kerja diverifikasi oleh Certified Internal Auditor atau penyelia kandidat
certified internal auditor. Nah, kemudian selanjutnya adalah pemenuhan persyaratan pengalaman mereka itu bisa dipenuhi sebelum ujian certified internal audit. Jadi mereka itu boleh mengikuti ujian sebelum persyaratan itu dipenuhi, tapi ada konsekuensinya nih, di mana nanti dia tidak akan disertifikasi sebelum pengalaman-pengalaman di atas itu sudah dipenuhi oleh kandidat. Nah, kemudian selanjutnya audit internal itu tidak harus menjadi anggota IAA untuk mengikuti ujian Certified Internal Auditor. Namun penting sih, tapi tetap penting di mana tapi IAA itu mendorong. Namun IAA itu tetap mendorong sih bisa yang para anggota di IAA itu bisa mengikuti certified ini. Nah, kemudian semua certified internal auditor, baik itu anggota IAA dan bukan anggota IAA itu harus di mana dia tetap bisa terbiasa dan harus terbiasa nih dan setuju untuk memenuhi segala standar, memenuhi atau mematuhi standar internasional IAA untuk praktik profesional audit internal serta kode etik dari IAA itu sendiri. Jadi penting banget mereka itu baik itu yang dia anggota IAA atau bukan, tapi semua yang dia menjadi kandidat atau yang sudah mempunyai certified internal auditor, penting untuk dia tetap mematuhi segala standar internasional IAA yang sudah ditetapkan, di mana untuk praktek profesional audit internal serta juga mematuhi segala kode etik yang ada di dalam IAA itu sendiri. Jadi penting banget. Nah, kemudian juga IAA baru-baru ini nih IAA juga meluncurkan sistem manajemen candidate certified atau CCMS CCMS, di mana alat ini tuh digunakan untuk melacak kemajuan kandidat pada berbagai tes sertifikasi serta nanti bisa melanjutkan kemajuan pendidikan menuju sertifikasi tersebut yang terkait dengan kualifikasi untuk sertifikasi kepemimpinan auditor yang sudah dibahas pada bagian selanjutnya, akan dibahas pada bagian selanjutnya. Jadi alat ini tuh digunakan untuk bukan mendeteksi sih, tapi lebih ke melacak bagaimana kandidat itu bisa perkembangannya, kemudian ada nggak sih kemajuan dari kandidat tersebut melalui berbagai tes sertifikasi yang gimana, perlu nggak sih nanti, juga penting, perlu nggak, pasti perlu sih, kemudian nantinya itu dari adanya melacak itu kandidat itu sudah sampai mana, itu nanti bisa menjadi pertimbangan untuk kandidat tersebut untuk lebih lagi belajar dengan melanjutkan kemajuan pendidikan, lebih belajar lagi dengan melanjutkan kemajuan pendidikan menuju sertifikasi tersebut. Setelah mendapatkan sertifikasi, Certified Internal Auditor itu tetap diminta untuk tetap bisa mempertahankan pengetahuan mereka, kemudian keterampilan mereka, dan karena penting apalagi malah justru bisa mempertahankan dan juga meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka. Nah, kemudian selanjutnya Certified Internal Auditor itu juga penting untuk tetap mengikuti peningkatan dan perkembangan terkini dalam standar, prosedur, dan teknik audit internal. Jadi tetap up to date dengan perkembangan-perkembangan yang ada sehingga bisa menyesuaikan dalam nanti standar, prosedur, dan juga teknik audit internal yang seperti apa yang harus yang harus digunakan gitu, prosedur seperti apa, teknik auditornya seperti apa gitu kan, sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, kemudian praktek certified internal auditor itu juga harus menyelesaikan dan melaporkan 80 jam kredit CPE setiap 2 tahun dan harus melaporkan kegiatan dari CPE itu kepada IAA per diterbitkannya. Nah, penting nih, perlu dicatat bahwa nanti kalau seandainya gagal nih, siapapun yang gagal dalam memenuhi persyaratan ini, maka nanti akan ditempatkan dalam status tidak aktif dan tidak boleh menggunakan penunjukan mereka. Jadi penting banget harus benar-benar
walaupun setelah mendapatkan sertifikasi mereka harus tetap meningkatkan pengetahuan mereka, keterampilan mereka, dan juga pasti harus meningkatkan kemampuan dan juga up to date dengan perkembangan baik itu mengenai standar, prosedur, dan teknik audit internal, dan juga harus menyelesaikan persyaratnya seperti melaporkan 80 jam kredit CPS setiap 2 tahun dan harus dilaporkan kepada IEE pada diterbitkannya. Maka penting banget untuk dipahami, maksudnya biar tidak gagal gitu, karena nanti kalau gagal kan pasti nanti statusnya tidak aktif dan tidak boleh menggunakan penunjukan dari yang mereka punya, seperti itu. Selain itu juga, Certified Internal Auditor itu adalah sertifikasi di mana di seluruh dunia yang dia berbeda dengan CPA yang tadi sudah saya singgung, beda karena yaitu tetap bahwa Certified Internal Auditor salah satunya penunjukan yang diakui secara internasional untuk audit internal. Selain itu juga dalam ujian CEA yang belum saya singgung tadi, itu dimana dia ditawarkan dalam bahasa Inggris, Prancis, Spanyol, Mandarin Cina, kemudian Ceko, Jerman, Ibrani, Italia, Jepang, dan Portugis, dan bahasa-bahasa lain yang terus berkembang. Dan juga seorang kandidat itu juga harus memenuhi persyaratan registrasi. Itu penting juga dengan menerima tiket situs pengujian dan juga kemudian mengatur untuk mengunjungi situs pengujian tersebut. Nah, di mana informasi lebih lanjut itu bisa tentang proses Certified Internal Audit itu dapat ditemukan di situs web IAA, yaitu www.theiia.org, seperti itu. Nah, selain itu, di luar dari Certified Internal Auditor, IIA atau IIA itu juga mengeluarkan atau menawarkan sertifikasi, ujian sertifikasi dan sertifikasi profesional lainnya. Yang pertama ada The Certification in Control Self-Assessment atau CCSA. Kemudian yang kedua ada The Certified Government Auditing Professional atau CGAP. Kemudian yang ketiga ada The Certified Financial Service Auditor atau CFSA, dan yang keempat ada The Certification Risk Management Assurance atau CRMA. Dan selain itu juga IIA juga menawarkan kualifikasi untuk penunjukan kepemimpinan auditor internal atau QIAL, di mana ujian tersebut terpisah dengan yang ditawarkan kepada kandidat yang telah lulus bagian 1 dari ujian Certified Internal Auditor dan memiliki pengalaman kerja sesuai dengan sertifikasi khusus seperti penunjukan CRMA. Itu nanti kandidat itu tidak hanya harus lulus tes khusus, tetapi juga harus mendapatkan pengalaman kerja di bidang tersebut, dan semua ditawarkan melalui fasilitas pengujian pelatihan berbasis komputer yang sama dengan ujian CIA. Jadi dia tetap basisnya tetap komputer. Nah, berikut adalah sertifikasi lain yang ditawarkan oleh IIA, yaitu yang pertama ada CCSA, di mana ujian CCSA itu sendiri adalah menguji mengenai pemahaman kandidat tentang fundamental dari CSA yang terkait dengan tentang resiko, kontrol, dan juga tujuan bisnis. Nah, selain itu juga ujian CCSA itu sendiri adalah ujian tunggal dengan waktu ujian 2 jam 45 menit dengan berdurasi 115 menit yang menguji para kandidat berdasarkan pengetahuan mereka tentang proses dari CSA. Nah, berikut adalah domain atau area, ada 6 area domain. Yang pertama mengenai fundamental dari CSA, itu pengujiannya 5-10%, maksudnya yang diujikan kadar pengujiannya. Kemudian domain kedua mengenai integrasi program CSA, yaitu dengan persen 15-25%. Kemudian domain ketiga elemen proses CSA, yaitu 15-25%. Kemudian mengenai tujuan bisnis dan kinerja organisasi 10-5%. Dan juga yang kemudian yang kelima adalah identifikasi dan penilaian risiko sekitar 15-20% yang diujikan. Dan yang terakhir adalah teori dan aplikasi dari kontrol itu sendiri dengan persen 15-20% yang diujikan. Nah, untuk masing-masing dari area pengujian itu, pengujian domain di atas itu di mana
mensyaratkan kandidat CCSA itu untuk bisa menunjukkan pengetahuan proses dari CSA secara lebih terinci, kemudian yang dimana sudah kita bahas pada bab 12 tentang penilaian mandiri kontrol. Kemudian ada, selain itu juga topik yang diujikan pada ujian CSSA itu sendiri itu dibingkai dalam konteks berbagai situasi industri. Namun calon tuh tidak diharapkan untuk terbiasa dengan konten internal khusus industri, tanpa tetap harus dapat berhubungan dan kita bisa menilai gitu, mesti tetap harus berhubungan dengan resiko dan kontrol yang umumnya berlaku dalam proses bisnis di berbagai industri. Nah, setelah menyelesaikan ujian CCSA, kandidat tersebut itu yang berhasil itu nanti harus dapat berfungsi sebagai fasilitator dari CSSA yang berpengalaman, dimana dalam untuk mengikuti atau bisa melakukan mengikuti ujian CCSA, calon CCSA atau kandidat CCSA itu tidak diharuskan di mana dia memiliki kredensial dari CIA atau dia menjadi anggota EIA atau bahkan menjadi audit internal, di mana persyaratan pengalaman itulah yang penting. Persyaratan pengalaman itulah yang menjadi poin penting untuk CCSA maksud saya, bahwa seorang kandidat itu harus memiliki tingkat pengalaman yang kuat dalam bidang penilaian diri kontrol, dalam bidang penilaian kontrol diri. Namun calon kandidat CCSA itu sendiri tidak boleh nih dia mengabaikan persyaratan lain seperti harus menerima kode etik IIA, kemudian mau pendidikan berkelanjutan yang sama persis kayak CIA yang sudah saya jelaskan tadi, di mana CCSA itu sendiri itu juga akan nanti memberikan praktisi tingkat keahlian di bidang ini, di mana namun tetapi hampir selalu perlu dikomunikasikan dengan sertifikasi lain seperti CIA. Jadi penting nggak bisa cuma berdiri sendiri, tapi juga penting untuk dikomunikasikan dengan sertifikasi yang lain. Nah, selain itu juga CSSA itu ditawarkan dalam rangkaian situs pengujian yang sama dengan CIA, tetapi tidak dalam semua bahasa yang sama seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah persyaratan CGAP, sertifikat CGAP, di mana CGAP itu adalah sertifikasi khusus yang dirancang khusus untuk dan oleh praktisi audit pemerintah yang bekerja di sektor publik di semua tingkatan Amerika Serikat, pemerintahan federal, kemudian atau nasional, kemudian negara bagian atau provinsi, lokal, semi pemerintah atau bentuk kekerajaan atau kekuasaan crown gitu. Nah, CGAP itu sendiri di mana dia menguji pemahaman kandidat tentang praktek audit, kemudian ada metodologi dan lingkungan audit pemerintah, serta standar terkait dengan model kontrol atau resiko. Dan pengujian dari dalam CGAP itu sendiri sama, tetap berbasis komputer dengan berbagai bahasa, yaitu ada bahasa Inggris, bahasa Mandarin, Polandia, Spanyol, dan Turki. Yang mana persyaratan CGAP itu hampir mirip dengan CIA atau CCSA yang sudah dijelaskan. Nah, selain itu juga berkaitan dengan pengalaman kerja itu, pengalaman kerja yang mereka miliki itu juga harus diverifikasi nih oleh CGAP, CIA, CCSA, CPSA atau penyelidikan detail lainnya. Nah, berikut adalah pengujian atau pemeriksaan CGAP dan perkiraan konsentrasi pertanyaan mencakup area atau domain berikut. Yang pertama adalah domain yang pertama mengenai standar dan model kontrol atau resiko dengan tingkat persennya 5-10%. Kemudian yang kedua ada praktek audit pemerintah, yaitu dengan tingkat persennya 35-45% yang diujikan. Kemudian domain ketiga metodologi dan keterampilan audit pemerintah, yaitu dengan tingkat persen 20-25%. Dan yang keempat adalah lingkungan audit pemerintah dengan tingkat persen 25-35%. Kandidat yang mendaftar melalui CGMS untuk ujian 2 jam dan 55 menit dan 115 pertanyaan ini harus memiliki 2 tahun pengalaman audit di lingkungan pemerintahan, yaitu federal, negara bagian atau provinsi, lokal, daerah, kuasai pemerintah, otorisasi atau crown out. Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bisa dicek di buku
modern internal auditor tersebut ada contoh berbagai pertanyaan mengenai yang diajukan untuk sertifikasi CGAP ini. Selanjutnya adalah persyaratan sertifikasi CVSA, di mana sertifikasi ini itu atau auditor jasa keuangan sertifikasi CVSA itu adalah salah satu dari sertifikasi yang ditawarkan oleh IIA dan dirancang untuk menunjukkan kompetensi dan profesionalisme auditor internal individu di lembaga perbankan, organisasi penghematan atau simpan pinjam, kemudian ada kredit serikat pekerja, kemudian perusahaan asuransi, kemudian jasa keamanan dan komoditas, perusahaan holding dan investasi, agen kredit, kemudian badan pengatur jasa keuangan, dan organisasi jasa keuangan lainnya. Di mana ujian CVSA ini terdiri dari 115 pertanyaan pilihan ganda yang harus diselesaikan selama waktu 2 jam dan 55 menit dengan berbasis komputer dengan beberapa jenis bahasa, yaitu ada Cina, Inggris, Italia, Portugis, dan Spanyol. Dimana pilihan gandanya itu hampir 80% yang diujikan. Maksud saya 80% ujian itu mencakup 3 disiplin, yaitu perbankan, asuransi, dan juga sekuritas, dan 20% lainnya itu sisanya adalah terkait dengan disiplin yang dipilih para kandidat dan akan berada dengan tingkat kemahirannya. Nah, kemudian berikut adalah pemeriksaan mencakup area domain atau pengujian mencakup area domain. Yang pertama adalah audit layanan keuangan, kemudian yang kedua adalah perbankan, kemudian domain yang ketiga adalah asuransi, dan domain yang ketiga adalah sekuritas. Dan terkadang dari setiap domain keuangan itu dapat berbeda karena kan pasti persyaratan pengetahuan khusus untuk perbankan itu sering berbeda dari bidang asuransi, atau jadi setiap area itu pasti beda gitu. Jadi kadang memberikan domain keuangan itu menjadikan berbeda seperti itu. Kemudian sertifikasi lainnya yaitu mengenai CRMA. Jadi sertifikasi CRMA itu dirancang untuk auditor internal dan profesional manajemen risiko dengan tanggung jawab dan pengalaman dalam memberikan jaminan risiko, proses tata kelola, jaminan kualitas atau CSA. Di mana ini menunjukkan bahwa kemampuan individu itu untuk mengevaluasi komponen dinamis yang terdiri dari tata kelola organisasi dan juga program manajemen risiko perusahaan, dan juga nanti dapat memberikan saran dan jaminan seputar masalah tersebut. Nah, dalam ujian CRMA itu di mana kandidat itu harus menyelesaikan bagian yang pertama dari ujian CIA yang tadi di atas itu sebagai ujian CRMA, dan juga sebagai ujian CRMA itu terpisah, yang dimana dia terdiri dari 100 pertanyaan pilihan ganda yang mencakup 4 domain. Yang pertama adalah tata kelola organisasi terkait manajemen risiko dengan tingkat presentase pengujian 25-30%. Kemudian yang kedua, prinsip-prinsip proses manajemen prinsip-prinsip proses manajemen risiko dengan range tingkat pengujiannya presentasinya 25-30%. Kemudian yang domain ketiga adalah peran jaminan audit internal dengan persentase pengujian 20-25%, dan yang keempat adalah peran konsultasi audit internal dengan persentase 20-25%. Nah, selain itu juga standar yang diuji dalam ujian CRMA itu meliputi ujian CIA, yaitu bagian topik yang pertama, kemudian aspek standar internasional IIA yang sudah dibahas dalam bab 9 kemarin, kemudian dengan penekanan pada independensi dan objektivitas audit internal, kemudian mengenai konsep tata kelola, identifikasi dan manajemen risiko, kontrol manajemen, dan juga audit perencanaan. Nah, untuk persyaratan QIAL itu dimana dia bukan sertifikasi seperti sertifikasi di atas, tapi QIAL itu ada dimana dia penunjukan QIAL itu ada jalur baru yang dimana dia dirilis oleh IIA untuk mempromosikan pertumbuhan dan pengakuan profesional, dimana tujuannya itu dia untuk mendukung profesional audit internal untuk naik ke posisi yang diakui lebih baik untuk menjadi apa yang disebut ya sebagai generasi profesional berikutnya untuk profesi. Dimana gagasan dari IIA itu sendiri itu dimana dia ingin bahwa pertumbuhan dan perubahan dalam bidang audit internal itu menuntut bahwa untuk pembinaan baru, orang-orang yang menggerakkan kinerja tinggi. Jadi kan kalau QIAL yang sudah QIAL maksud saya yang sudah saya singgung sedikit di
waktu slide di atas itu kan dimana penunjukan pemimpin, jadi penunjukan kepemimpinan auditor untuk bisa menjadi pemimpin dalam auditor internal seperti itu. Dan IIA itu merasa bahwa QIAL itu adalah kualifikasi yang tepat untuk tahap selanjutnya dalam perkembangan karir dari profesional audit internal, dan juga dengan harapan bahwa bisa terus meningkat, kemudian peningkatan nilai yang melekat pada peran yang dimainkan oleh audit internal, dan banyak yang dituntut dari mereka yang berada di posisi kepemimpinan, sehingga bisa meningkatkan dari kemampuan pemimpin tersebut. Dan juga IIA itu memperkenalkan penunjukan anggota QIAL itu pada tahun 2014 sebagai program kualifikasi yang membahas tentang persyaratan spesifik untuk peran kepemimpinan audit internal. Nah, QIAL itu sendiri dia memiliki kategori klasifikasi kualifikasi dengan 5 tahun pengalaman audit internal sebagai apa yang disebut calon pemimpin, 10 tahun untuk menjadi pemimpin baru, dan 15 tahun untuk diklasifikasikan sebagai pemimpin yang berpengalaman. Dan untuk kandidat ini tuh sendiri, karena dia tidak ada pengujian dan sebagainya, tapi kandidat tersebut harus menyelesaikan nih 3 studi kasus online yang ditunjuk, kemudian buat presentasi ke panel peninjau, dan juga berpartisipasi dalam wawancara panel. Jadi sekali lagi bahwa QIAL itu bukan sertifikasi tapi penunjukan kepemimpinan audit internal, di mana memfasilitasi para auditor, di mana tidak peduli dia calon pemimpin atau eksekutif, tapi yang merasa bahwa bisa mengikuti penunjukan QIAL ini. Jadi diperuntukkan untuk para auditor yang memang dia merasa bahwa dirinya bisa masuk dalam kualifikasi dalam QIAL ini. QIAL ini atau penunjukan QIAL ini. Nah, kemudian selanjutnya mengenai pentingnya pengujian sertifikasi khusus CIA itu sendiri, di mana pengujian CIA dan penunjukan profesionalnya itu penting untuk auditor sebagai sebagai profesional, dan juga untuk manajer yang meninjau kredensial profesional audit internal. Kemudian dan dimana penting bagi manajer untuk bisa mempertanyakan nilai, kebutuhan, atau pentingnya berbagai sertifikasi profesional tambahan IA. Dan juga ujian CIA sekarang itu hanya memiliki 3 bagian, dan seorang kandidat itu dapat mencapai sertifikasi IA itu tambahan dalam beberapa kasus dengan menyelesaikan bagian 1 dari CIA serta mengambil tes khusus untuk spesialisasi audit internal itu, atau dalam kasus lainnya itu dia mengikuti ujian sertifikasi spesialisasi auditor lainnya. Nah, selain itu juga beberapa sertifikasi khusus ini seperti CGAP itu bisa sangat penting bagi audit internal yang bekerja di lingkungan pemerintah di tingkat manapun, sementara yang lain seperti sertifikasi CCSA mungkin memiliki nilai jangka panjang yang kurang. Jadi dalam penting atau tidaknya itu pasti tergantung dari kita mengaudit kita di bagian apa. Contoh kalau di bagian pemerintah berarti penting banget untuk sertifikasi CGAP dan lain sebagainya, tergantung dari kita di bagian apa seperti itu. Tapi penting juga untuk kita bisa walaupun itu bukan menjadi hal yang sangat penting, tapi perlu untuk bisa menambah pengalaman dengan mengikuti sertifikasi lainnya yang walaupun bukan di bidang yang mereka audit dan sebagainya, seperti itu. Sertifikat Auditor Sistem Informasi merupakan sertifikasi yang diberikan kepada auditor di bidang sistem informasi. Adapun persyaratan untuk memperoleh sertifikasi ini, yang pertama harus lolos ujiannya terlebih dahulu, yang kedua memiliki pengalaman minimal 5 tahun di dunia audit sistem informasi profesional atau maksimal 1 tahun pengalaman di sistem informasi atau audit keuangan dan operasional. Berikutnya adalah area domain pemeriksaan dari sertifikasi auditor sistem informasi. Area atau domain ini menjelaskan tentang poin-poin penting atau pokok pembahasan dari sistem informasi. Pertama adalah proses audit sistem informasi dengan persentase 14% yang menjelaskan tentang proses pengauditan dari sistem informasi. Yang kedua, tata kelola dan manajemen teknologi informasi sebanyak 14% menjelaskan tentang pengelolaan dan manajemen dari teknologi informasi itu sendiri. Yang ketiga
akuisisi, pengembangan, dan implementasi sistem informasi sebanyak 19% yang menjelaskan bagaimana perusahaan mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasinya. Yang keempat, operasi, pemeliharaan, dan dukungan sistem informasi sebanyak 23% menjelaskan pengoperasian serta bagaimana perusahaan memelihara dan mendukung sistem informasinya. Yang terakhir, nomor 5, yaitu perlindungan aset informasi dengan presentasi yang paling besar senilai 30% menjelaskan bagaimana perusahaan dalam melindungi aset informasinya. Selanjutnya adalah sertifikat manajer keamanan informasi. Nah, kata kunci dari sertifikasi ini adalah keamanan informasi, yaitu bagaimana seorang auditor dalam mengelola, merancang, mengawasi, dan menilai keamanan informasi perusahaan tempat ia bekerja. Kemudian, sertifikasi ini juga mengatur dan mempromosikan tentang praktik keamanan internasional mengenai keamanan informasi. Di dalam sertifikasi manajer keamanan informasi juga terdapat domain atau area yang menjadi fokus pembahasannya. Nah, berikut ini perkiraan presentasi pertanyaan tes yang dialokasikan untuk masing-masing area. Nah, pengalokasian ini berdasarkan presentasinya. Terdapat 4 domain utama. Yang pertama, tata kelola keamanan informasi sebanyak 24% yang menjelaskan bagaimana pengelolaan dari keamanan informasi perusahaan tersebut. Pada domain kedua, menjelaskan tentang manajemen dan kepatuhan risiko informasi sebanyak 33%, di mana dalam hal keamanan informasi tentu akan dibahas tentang manajemennya serta kepatuhan risiko informasinya. Pada domain ketiga, menjelaskan pengembangan dan manajemen program keamanan informasi itu sendiri sebanyak 25%, dan domain keempat menjelaskan keamanan manajemen insiden informasi sebanyak 18%. Sertifikasi berikutnya adalah sertifikat tata kelola teknologi informasi perusahaan. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh auditor untuk mendapatkan sertifikasi ini. Pertama, auditor harus memiliki 5 tahun atau lebih pengalaman dalam hal mengelola, mengawasi, dan mendukung teknologi informasi perusahaan di tempat ia bekerja. Kemudian, auditor juga harus memiliki minimal 1 tahun pengalaman pembentukan dan pengelolaan kerangka kerja dari teknologi informasi ini. Kemudian, auditor itu juga harus berhasil lulus ujian dan menyelesaikan 150 pertanyaan dalam jangka waktu 4 jam dengan pertanyaan semuanya dalam bahasa Inggris. Seperti sertifikasi lainnya, sertifikasi untuk kelola teknologi informasi perusahaan ini juga memiliki domain atau area yang menjadi fokusnya. Terdapat 5 domain utama dari sertifikat teknologi informasi perusahaan. Pertama, kerangka kerja untuk tata kelola teknologi perusahaan sebanyak 25%. Yang kedua, manajemen strategis 20%. Domain ketiga, tentang realisasi manfaat 16%. Domain keempat, optimalisasi risiko sebanyak 24%. Dan domain kelima yaitu optimalisasi sumber daya sebanyak 15%. Berikutnya, sertifikat dalam pengendalian risiko dan sistem informasi. Ada 2 kata kunci dalam sertifikasi kali ini, yaitu pengendalian risiko dan sistem informasi, di mana sertifikasi ini dirancang untuk auditor yang berpengalaman dalam manajemen risiko bisnis, manajemen risiko teknologi, desain, implementasi, pemantauan, dan pemeliharaan kontrol dari sistem informasi. Nah, bagi auditor yang memiliki kemampuan yang lebih dalam hal ini dapat memperoleh sertifikasi dalam pengendalian risiko dan sistem informasi. Kemudian, auditor juga harus memiliki keterampilan dalam mengelola risiko di perusahaannya, juga harus mampu merancang, serta mengawasi langkah-langkah terhadap respon, memantau sistem untuk risiko, serta memastikan bahwa strategi manajemen risiko di perusahaannya sudah terpenuhi. Untuk domain atau area dari sertifikasi pengendalian risiko dan sistem informasi diatur di dalam 5 domain utama atau di dalam 5 pokok pembahasan utama.
Domain pertama membahas tentang identifikasi, penilaian, dan evaluasi risiko dengan presentasinya sebanyak 31%. Domain kedua, respon risiko sebanyak 17% terhadap risiko yang sudah dinilai dan dievaluasi pada domain pertama. Untuk domain ketiga yaitu pemantauan risiko sebanyak 17%. Domain keempat, desain dan implementasi kontrol sistem informasi sebanyak 17%, serta domain yang terakhir yaitu pemantauan dan perawatan kontrol terhadap sistem informasi sebanyak 18%. Sertifikasi berikutnya adalah sertifikat pemeriksa penipuan, merupakan kemampuan profesional bagi auditor dalam memeriksa penipuan yang terjadi di perusahaan tempat ia bekerja. Ada 4 domain utama yang menjadi pembahasan dalam sertifikat pemeriksa penipuan ini. Yang pertama yaitu kriminologi dan etika, yang kedua transaksi keuangan, yang ketiga elemen hukum penipuan, dan yang keempat pemeriksaan dan investigasi penipuan. Keempat domain ini dirasa menjadi hal-hal penting yang harus dibahas di dalam sertifikat ini. Berikutnya adalah sertifikat keamanan sistem informasi profesional. Tentu timbul pertanyaan, mengapa muncul lagi sertifikat untuk keamanan sistem informasi, padahal sebelumnya sudah ada sertifikasi yang membahas keahlian dalam keamanan sistem informasi. Nah, yang membedakan antara sertifikasi sebelumnya dengan sertifikasi yang ini terletak kepada kemampuan auditornya, di mana sertifikat keamanan sistem informasi profesional ditujukan kepada auditor yang memang sudah sangat ahli dalam keamanan sistem informasi dan bukan untuk auditor internal pada umumnya atau auditor internal biasa. Karena apa? Karena sertifikasi sistem informasi profesional ini dipercaya bahwa auditornya sudah memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dan jauh lebih teknis daripada pemeriksaan sertifikasi auditor internal lainnya. Kemudian auditor yang memiliki sertifikasi ini pasti memiliki pengetahuan tinggi tentang keamanan sistem informasi. Berikutnya adalah sertifikasi audit internal ASQ, ditujukan kepada auditor profesional yang memahami standar serta prinsip-prinsip audit manajemen mutu dan memahami prinsip-prinsip dari teknik yang memeriksa, mempertanyakan, serta mengevaluasi dan melaporkan kecukupan dan defisiensi sistem mutu di sebuah perusahaan. Kemudian sertifikasi ini juga memiliki kompetensi untuk menganalisis semua elemen sistem kualitas dan menilai tingkat kepatuhannya terhadap kriteria manajemen industri dan evaluasi kualitas serta sistem kontrol di perusahaan. Di dalam sertifikasi audit internal ASQ juga dijelaskan tentang kualitas auditor atau kriteria auditor yang dapat memperoleh sertifikat ini. Pertama, auditor harus memiliki pengetahuan tentang bagaimana mencapai tujuan dari perusahaannya. Yang kedua, auditor harus dapat mengembangkan serta mengkomunikasikan rencana audit yang terdapat dalam ruang lingkup yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, auditor harus dapat melaksanakan rencana auditnya secara efektif. Yang keempat, auditor secara objektif menyajikan ketidaksesuaian yang diverifikasi terhadap standar yang sudah diaudit. Dan yang terakhir, auditor harus tahu dan bisa menerapkan alat dan teknik audit dasar di perusahaan. Berikutnya adalah sertifikasi auditor internal lainnya. Dijelaskan bahwa sertifikasi merupakan cara bagi seorang auditor menunjukkan mereka juga memiliki keterampilan khusus ataupun keterampilan yang lebih spesifik terhadap bidang yang mereka tekuni. Sertifikasi memungkinkan auditor untuk bekerja lebih efisien dan efektif, serta sertifikasi juga dijadikan sebagai ukuran profesionalitas seorang auditor dalam bekerja. Selanjutnya, pada bab 30, kita akan membahas mengenai auditor internal modern sebagai konsultan perusahaan. Peran auditor internal sebagai konsultan bisnis agak ambigu dari waktu ke waktu. Pada versi sebelumnya dari International Standard for the Professional Practice of Internal Auditing dari IIA, melarang auditor internal bertindak sebagai konsultan bisnis. Mengapa?
karena auditor internal ada di sana untuk meninjau dan menilai kontrol internal dan kemudian membuat rekomendasi untuk perbaikan pengendalian dan tindakan korektif melalui laporan audit internal mereka. Kemudian, dalam standar IA yang lebih baru, maka sekarang secara tegas, auditor internal diizinkan untuk bertindak sebagai konsultan manajemen dalam peninjauan audit tertentu yang telah ditentukan. Mengikuti standar IA yang terbaru, maka pada bab ini kita akan membahas mengenai peran alternatif audit internal sebagai konsultan internal untuk keseluruhan perusahaan, standar konsultasi IA, dan bagaimana layanan konsultasi audit internal dapat sesuai dan berinteraksi dengan kegiatan tinjauan audit internal yang normal, dan bagaimana audit internal dapat memberikan konsultasi internal kepada perusahaan dengan cara yang tidak bertentangan dengan fungsi norma atestasi audit internal. Melayani sebagai konsultan internal perusahaan merupakan peran yang diperluas dan penting bagi banyak auditor internal. Dalam beberapa kasus, industri, kekhawatiran komite audit, bahkan ukuran fungsi audit internal dapat membatasi rencana untuk menawarkan layanan konsultasi internal. Audit internal biasanya memiliki pengetahuan dan pengalaman menjadi konsultan internal yang penting dan kuat. Semua audit internal harus memiliki common body of knowledge mengenai perbedaan antara audit internal tanggung jawab atestasi dan berfungsi sebagai konsultan internal. Selain itu, ketika auditor internal memilih untuk bertindak sebagai konsultan perusahaan, maka mereka perlu memiliki common body of knowledge yang baik mengenai praktik konsultasi yang terbaik. Standar untuk audit internal sebagai konsultan perusahaan. Tujuan audit internal adalah untuk membantu manajemen memberikan analisis, informasi, dan rekomendasi untuk peningkatan pengendalian dan operasi internal. Kecukupan dan efektivitas pengendali internal terkait hal ini untuk dievaluasi mencakup kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur aturan dan peraturan, keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional, kecukupan dan integritas proses tata kelola, efektivitas dan efisiensi operasi, dan melindungi aset. Standar internasional IIA sekarang secara khusus menggambarkan audit internal sebagai aktivitas pengujian dan konsultasi. Standar ini memungkinkan auditor internal untuk menyediakan layanan konsultasi yang berkaitan dengan operasi yang menjadi tanggung jawab mereka sebelumnya, asalkan mereka mengungkapkan potensi penurunan pada independensi mereka atau objektivitas yang berkaitan dengan layanan konsultasi yang diusulkan sebelum menerima perikatan audit. Standar IIA mendefinisikan konsultasi audit internal sebagai kegiatan konsultasi dan layanan klien audit terkait, sifat dan ruang lingkup yang disepakati dengan klien, dan yang dimaksudkan untuk menambah nilai dan meningkatkan tata kelola organisasi, manajemen risiko, dan proses kontrol tanpa internal auditor dengan asumsi tanggung jawab manajemen. Contohnya yakni seperti nasihat, saran, fasilitasi, dan pelatihan. Sering terdapat kesenjangan yang besar antara level atestasi internal auditing dan apa yang diperlukan untuk menjadi konsultan yang efektif. Auditor internal merekomendasikan perubahan dalam laporan audit internal mereka, tetapi seringkali tidak dapat mempengaruhi laporan audit tersebut. Auditor internal hanya melakukan audit atestasi dan mereka berkolaborasi dengan klien mereka untuk membuat hasil yang lebih baik. Sebagai konsultan internal, maka auditor internal dapat memiliki standar kinerja dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Auditor internal perlu bertindak sebagai orang luar yang objektif dan kritis dalam perusahaan mereka sendiri, menyampaikan fakta-fakta sulit dan berita buruk di luar temuan laporan audit, termasuk masalah yang terkadang tidak ingin didengar oleh manajemen. Selain itu, mereka juga harus siap menyampaikan kebenaran kepada manajemen di luar apa yang disajikan oleh fakta. Auditor internal juga harus pandai dalam pembicaraan yang tidak berhubungan dengan konsultasi, bahkan yang terkadang lebih penting daripada laporan audit yang tertulis. Auditor internal yang menguasai prinsip-prinsip konsultasi internal yang efektif dapat menggunakan metode dan teknik yang terkait untuk menggali lebih dalam dan menyampaikan kebenaran.
Melayani sebagai konsultan perusahaan sering menempatkan auditor internal dalam peran yang agak berbeda dari penugasan normal atestasi audit internal. Audit internal akan menggunakan perencanaan audit dan pengukuran risiko yang objektif untuk merencanakan dan menjadwalkan tinjauan audit. Meskipun manajemen biasanya memiliki fleksibilitas dalam menunda atau menjadwal ulang tinjauan yang direncanakan, audit internal memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menjadwalkan tinjauan. Selain itu, ia juga dapat menentukan ruang lingkupnya sendiri, jadwal waktu, dan penugasan tim audit. Tanggung jawab untuk memulai dan menjadwalkan tugas konsultasi sangat berbeda. Manajemen akan melibatkan auditor internal untuk datang dan membantu sebagai konsultan di beberapa bidang dan tujuan penugasan, waktu, tim yang ditugaskan, ruang lingkup pekerjaan yang akan dilakukan, dan hampir semua hal lainnya yang harus dinegosiasikan. Dalam beberapa hal, ketika audit internal bertindak sebagai konsultan perusahaan, maka manajemen akan mencarinya dan melibatkannya seperti mengontrak perusahaan luar yang menyediakan dan menawarkan layanan konsultasi. Seorang auditor internal yang bertindak sebagai konsultan perusahaan benar-benar dibawa masuk karena manajemen telah meminta bantuan konsultasi dan mengakui bahwa auditor internal mereka memiliki pemahaman yang sangat baik tentang operasi perusahaan. Terdapat beberapa perbedaan signifikan antara audit internal yang beroperasi sebagai konsultan internal dan penggunaan manajemen dari perusahaan konsultan independen. Di sini mungkin yang terkuat adalah manajemen yang selalu dapat memutuskan bahwa mereka tidak menyetujui konsultan eksternal mereka dan dapat memecat mereka. Meski manajemen dapat mengakhiri keterlibatan konsultasi audit internal, tim audit yang sama masih menjadi bagian dari keseluruhan perusahaan. Di sisi positifnya, auditor internal yang bertindak sebagai konsultan internal akan lebih memahami sistem organisasi, budaya, dan berbagai masalah lainnya. Konsultan eksternal seringkali tidak memiliki pengetahuan mendalam dalam hal-hal tersebut. Fungsi audit internal perlu merencanakan dan secara resmi meluncurkan kegiatan konsultasi internalnya. Membahas pengaturan tersebut dengan komite audit, CAE harus mempertimbangkan untuk menawarkan jasa konsultasi audit internal yang sesuai dan harus secara efektif mengelola komponen layanan audit internal yang lebih baru dan diperluas kepada manajemen. Audit internal tidak boleh kehilangan pandangan bahwa tanggung jawab utamanya adalah untuk meninjau kecukupan dan keefektifan pengendalian internal dalam perusahaan, sehingga peran audit internal membuktikan sangat signifikan. Launching fasilitas konsultasi internal audit internal. Sebelum terlibat dalam kegiatan konsultasi internal yang sedang berlangsung, audit internal perlu menerima pengakuan dari komite audit, dan untuk sepenuhnya menunjukkan kepada manajemen bahwa ia memiliki kemampuan dan tujuan untuk bertindak sebagai konsultan internal perusahaan. Hanya karena standar audit internal yang sekarang memungkinkan keterlibatan konsultasi audit internal, maka tidak berarti bahwa setiap fungsi audit internal harus terlibat untuk melakukannya. Jumlah peluang audit internal lainnya dapat membatasi kemampuan audit internal untuk melakukan aktivitas konsultasi apapun di luar tinjauan audit normal. Selain itu, beberapa anggota manajemen mungkin tidak sepenuhnya memahami peran potensial audit internal sebagai konsultan internal, hanya memikirkannya dalam peran atestasi. Jika fungsi audit internal suatu perusahaan ingin mulai secara teratur menawarkan konsultasi internal, maka harus mengembangkan strategi konsultasi dan kemudian secara kuat mendokumentasikan peran dan kemampuannya melalui piagam audit. Dengan standar IIA yang lama melarang auditor internal bertindak sebagai konsultan, peran potensial audit internal yang diperluas ini mungkin tidak dipahami dengan baik oleh beberapa fungsi audit internal, manajemen senior, atau oleh komite audit. Audit internal itu sendiri perlu mengembangkan strategi untuk setiap kegiatan konsultasi internal yang direncanakan yang tidak bertentangan dengan misi utama tinjauan pengendalian internal dan yang memberikan nilai untuk perusahaan secara keseluruhan. Beberapa bidang yang perlu dipertimbangkan ketika mengembangkan praktik konsultasi internal sebagai berikut. Yang pertama, jenis konsultasi audit internal apa yang harus dipertimbangkan?
Audit internal mungkin memiliki keterampilan untuk melakukan tinjauan kontrol internal di banyak bidang khusus, tetapi bukan keahlian konsultasi yang diperlukan untuk bidang tersebut. Misalnya, meskipun audit internal dapat melakukan tinjauan kontrol IT di bidang khusus, audit internal mungkin tidak memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan konsultasi teknis secara rinci di bidang yang sama. Yang kedua, bagaimana sumber daya akan dibagi antara audit internal yang terkait dengan pengujian dan konsultasi internal. Audit internal perlu sangat berhati-hati agar tidak dilihat sebagai auditor pada suatu hari dan menjadi konsultan pada hari berikutnya. Dengan organisasi audit yang lebih besar, ini dapat dicapai dengan membuat bagian konsultasi internal yang terpisah dengan keseluruhan fungsi audit internal. Kemudian selanjutnya, penganggaran dan akuntansi untuk biaya jasa konsultasi audit internal. Meski perusahaan konsultan eksternal atau yang independen biasanya menagih layanan mereka pada tingkat yang cukup tinggi, layanan audit internal membuktikan sering diberikan secara gratis kepada perusahaan mereka, dengan biaya yang dikeluarkan dari anggaran keuangan pusat. Selanjutnya, merencanakan dan menjadwalkan kegiatan konsultasi audit internal. Alat perencanaan dan penjadwalan yang terpisah tetapi berbeda harus ditetapkan untuk semua kegiatan konsultasi internal. Banyak prosedur yang sama untuk perencanaan dan pelaksanaan audit internal, tetapi kegiatan konsultasi audit internal harus dipisahkan dari bagian audit internal yang biasa. Kemudian, melaporkan hasil dan komunikasi dengan manajemen dan komite audit. Kegiatan konsultasi harus melalui proses pelaporan rutin yang mirip dengan format dasar laporan audit internal. Laporan konsultasi tidak membawa jenis temuan, rekomendasi, dan respon laporan audit yang sama dengan laporan audit internal yang normal. Selain itu, tidak perlu untuk memberikan kepada manajemen dan komite audit setiap tingkat laporan proyek konsultasi terperinci di luar ringkasan tingkat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah menjual program konsultasi audit internal. Jika audit internal akan memberikan layanan konsultasi kepada perusahaan secara keseluruhan, maka selalu ada kebutuhan untuk menjual dan juga mempromosikan kegiatan ini. Kegiatan konsultasi internal audit internal tidak boleh menjadi latihan ad hoc yang hanya terjadi untuk acara-acara khusus yang terbatas. Sebagai tawaran yang tersedia di beberapa bidang keahlian audit internal, sumber daya konsultasi internal harus ditawarkan dan kemudian dikelola. Ketika manajemen auditi membutuhkan bantuan konsultasi di luar keahlian audit internal, kehati-hatian harus dilakukan agar tidak terlibat dengan kegiatan yang mungkin lebih baik dimiliki oleh sumber daya perusahaan lain atau dengan konsultan luar. Memastikan audit dan konsultasi pemisahan tugas. Salah satu gangguan pengendali internal yang disorot dalam dengar pendapat legislatif Sarbanes-Oxley Act adalah bahwa KAP sering menyarankan bahwa salah satu konsultan IT mereka mengunjungi klien untuk menginstal aplikasi keuangan. Kemudian KAP akan mengirim akuntan publik kembali untuk meninjau pengendali internal atas aplikasi tersebut. Sehingga tidak mengherankan bahwa auditor keuangan biasanya tidak menemukan banyak masalah pengendali internal dalam aplikasi yang baru saja diinstal oleh konsultan mereka sendiri. Sarbanes-Oxley Act telah melarang potensi konflik kepentingan ini. Praktik konsultasi akuntan publik kini telah beralih sebagai perusahaan konsultan yang independen. Sehingga pembatasan pemisahan tugas antara audit dan konsultasi dapat rusak seiring waktu. Kehati-hatian harus selalu diberikan untuk memisahkan peran auditor internal yang bertindak sebagai konsultan dari mereka yang melakukan fungsi audit. Auditor internal membangun pemahaman dengan berkonsultasi dengan klien perikatan tentang tujuan, ruang lingkup, tanggung jawab masing-masing, dan harapan klien lainnya. Untuk keterlibatan yang signifikan, maka pemahaman ini harus didokumentasikan. Peran konsultan sedikit berbeda dengan peran auditor internal. Auditor internal memulai pekerjaannya dengan program yang menguraikan area-area tertentu atau dengan menggunakan perangkat standar. Auditor internal biasanya menjadwalkan review,
sedangkan konsultan datang saat dipanggil oleh manajemen. Konsultan mungkin saja menyusun review pada kepatuhan dengan menggunakan beberapa standar. Namun, biasanya pendekatan mereka lebih ke mendiskusikan permasalahan dengan manajemen dan mengembangkan solusi secara kolaboratif. Meluncurkan penugasan konsultasi. Kesempatan konsultasi akan datang kepada audit internal karena 3 hal, yaitu yang pertama, review internal sudah dipenuhi dengan rekomendasi untuk tindakan korektif yang harus diimplementasikan oleh manajemen. Yang kedua yaitu kebutuhan pengembangan dalam perusahaan, seperti kekurangan atau kerusakan yang membutuhkan tindakan korektif. Kemudian yang ketiga yaitu manajemen seringkali membutuhkan bantuan dari auditor internal. Aktivitas review terdahulu mungkin saja dapat membantu manajemen. Konsultasi membantu mengimplementasikan rekomendasi laporan audit internal. Komponen penting dalam proses audit internal adalah rekomendasi audit untuk tindakan korektif yang diterbitkan dan dijabarkan dalam laporan audit. Standar audit internal perusahaan dan arahan komite audit biasanya mewajibkan manajemen auditing untuk merespon temuan-temuan audit dengan rencana untuk melakukan tindakan korektif dalam waktu singkat. Auditor internal berperan sebagai konsultan in-house mungkin cocok untuk mengimplementasikan rekomendasi laporan audit internal. Hal ini berlaku ketika rekomendasi audit internal mencakup area seperti meningkatkan dokumentasi, meningkatkan prosedur pengendalian internal tertentu, atau melatih staf dalam area yang terkait dengan pengendalian internal. Jika sumber daya departemennya sendiri terbatas, maka konsultan audit internal dapat menjadi pilihan yang tepat untuk mengimplementasikan tindakan korektif tersebut, daripada harus menyewa konsultan dari luar yang akan menghabiskan biaya dan waktu. Kebutuhan konsultasi lainnya dalam perusahaan. Seringkali terdapat banyak area dalam perusahaan di mana audit internal dibutuhkan untuk menggunakan keahliannya. Nah, area ini mengharuskan audit internal untuk membantu pengembangan pengendalian internal, bukan sebagai auditor internal, namun sebagai konsultan manajemen. Kebutuhan manajemen untuk bantuan konsultasi audit internal. Audit internal dapat memberikan bantuan konsultasi dalam berbagai area. Contohnya yaitu membantu membangun pengendalian internal efektif dalam aplikasi IT baru atau membantu membangun fungsi hotline etika. Proyek konsultasi audit internal bergantung pada kebutuhan manajemen, ketersediaan sumber daya audit internal, dan keseluruhan persetujuan komite audit. Ketika terdapat kebutuhan, perwakilan audit internal harus bertemu dengan kelompok manajemen untuk memahami kebutuhan-kebutuhan proyek konsultasi tersebut. Proses pendahuluan ini biasanya mewajibkan auditor internal sebagai konsultan internal untuk mengumpulkan informasi mengenai kemungkinan penugasan untuk mengukur permasalahan yang ada. Surat perjanjian konsultasi. Otoritas dari tim konsultasi audit internal harus menulis surat formal untuk mendeskripsikan proyek konsultasi audit internal yang akan dilakukan. Karena kegiatan ini dilakukan dalam perusahaan, surat perjanjian tidak memiliki dasar hukum yang sama dengan yang dilakukan perusahaan ketika akan menguraikan rencana kerjanya. Surat perjanjian yang telah disetujui kemudian menjadi dasar peluncuran proyek konsultasi audit internal. Pada slide selanjutnya, saya lampirkan contoh surat perjanjian konsultasi. Proses konsultasi menentukan tujuan as is dan to be. As is di sini pemahaman saya yaitu sebagaimana yang terlihat, dan to be yaitu apa yang diinginkan. Dalam proyek konsultasi, manajemen senior atau manajemen lokal biasanya mengetahui area mana yang dalam operasi yang salah atau dapat dikerjakan dengan lebih efektif dan efisien. Bagi konsultan, auditor internal harus menganalisa permasalahan dan mengembangkan pernyataan masalah potensial untuk memulai proyek. Analisis sebab akibat seringkali dijadikan pendekatan untuk menganalisis status terkini dari beberapa area masalah. Konsultan akan diberikan pernyataan masalah dan kemudian mereka mereview informasi, mengajukan pertanyaan, dan mengamati lingkungan permasalahan untuk memecah-mecah permasalahan. Analisis permasalahan potensial tingkat tinggi ini seringkali menghasilkan seperangkat pertanyaan. Pernahkah Anda berpikir tentang yang menyebabkan konsultan melakukan analisis lebih dalam? Analisis akar permasalahan akan membantu konsultan dalam menemukan rekomendasi. Mengimplementasikan rekomendasi konsultasi. Rekomendasi dari proyek konsultasi harus selalu dipikirkan baik-baik dengan mempertimbangkan bermacam biaya dan pertimbangan kelayakan. Setelah melakukan serangkaian diskusi konsultatif, auditor internal akan menerbitkan laporan audit dan mengharapkan respon dari manajemen terhadap rencana tindakan korektif. Kebanyakan auditor menemui situasi di mana manajemen tidak melakukan apapun terhadap rekomendasi auditor eksternal. Dan sebagai konsultan, auditor internal yang akan membantu dalam mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Dokumentasi dan penyelesaian perjanjian konsultasi. Dalam beberapa contoh, konsultan auditor internal mungkin mengimplementasikan serangkaian prosedur operasi.
Sebagian besar proyek konsultasi harus berupa prosedur yang dilakukan oleh personel operasi. Dalam contoh lainnya, proyek konsultasi harus didokumentasikan sedemikian rupa sehingga manajemen dapat menggunakan dokumentasi tersebut dan fungsi pembuktian auditor internal diterima dengan baik jika pengendalian internalnya diaudit. Jasa audit internal yang diperluas untuk manajemen. Walaupun profesional audit internal mungkin bekerja dalam proyek pembuktian dan proyek konsultasi secara terpisah, auditor internal harus berhati-hati dalam memastikan bahwa aktivitas tersebut benar-benar terpisah dan independen. Proyek audit internal yang dikelola dengan baik akan memberikan sumber daya kepada manajemen yang berbeda dari yang diberikan oleh review audit internal dalam laporan audit internal yang berfokus pada temuan dan tindakan korektif. Bagaimanapun juga, jika fungsi audit internal ingin memberikan jasa tambahan berupa konsultasi, maka harus dipastikan bahwa pekerjaannya sama profesionalnya dengan pekerjaan audit mereka. Temuan audit internal tidak boleh dianggap sebagai promosi untuk meningkatkan proyek konsultasinya. Auditor internal juga harus memiliki CBOK dan pengetahuan mendasar mengenai standar yang terkait dengan konsultasi dan proses konsultasi. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.